Hai, saya Fatur Renaldi dan ini adalah Retur Review Fatur. Oke, seperti judul videonya, dalam video kali ini saya mau membahas mengenai sebuah jaket touring di mana produknya udah ada di samping saya. Ini adalah jaket Contine Osiris LE. Jadi di dalam video ini tuh saya membahas mengenai apa itu merek Contine, lalu ada juga saya akan menjelaskan spesifikasi atau fitur yang terdapat pada jaket Contine Osiris LE ini, dan juga yang terakhir saya akan memberikan impresi atau pengalaman lah dan juga cerita-cerita pribadi mengenai jaket ini yang udah saya gunakan kurang lebih selama ya 5-6 bulan berjalan lah, karena kebetulan saya baru punya jaket ini ya selama kurun waktu tersebut. Oke, langsung kita mulai aja videonya kali ya, daripada berlama-lama. Pertama saya akan menjelaskan apakah itu merek Contine. Jadi merek Contine ini sendiri tuh merupakan sebuah merek riding apparel yang berasal dari Indonesia. Intinya produk lokal lah. Tepatnya kalau nggak salah itu mereka berasal dari Bandung, koreksi kalau saya salah. Selain menjual jaket atau riding jaket, mereka tuh juga menjual vest. Vest itu rompi, lalu ada riding pants atau celana, dan juga ada tank bag, lalu ada semacam tas paha, lalu juga protektor cadangan untuk sebagai pengganti atau serep dari protektor yang ada pada jaket-jaket dari merek Contine ini sendiri. Begitulah kurang lebihnya penjelasan sedikit lah mengenai merek Contine ini. Kalau kalian pengen lihat informasi lebih lanjutnya, kalian bisa lihat langsung di mungkin Instagram mereka kali ya, di @continemoto. Oke, begitulah kurang lebih penjelasan mengenai si Contine itu sendiri. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai fitur atau spesifikasi dari jaket ini. Jaket ini, Contine Osiris LE ini merupakan jaket touring untuk digunakan untuk touring-touring menengah atau touring jauh lah. Ya, tapi kalau kalian mau pakai untuk riding-riding keliling kota juga nggak masalah. Tapi peruntukan utamanya jaket ini adalah untuk jaket touring, sebagai jaket touring. Seperti itu. Dan saya akan menjelaskan fiturnya, tapi berhubung saya nggak terlalu ingat fitur-fiturnya karena lumayan banyak, saya coba pakai bantuan handphone kali ya. Kebetulan handphonenya udah saya taruh di sini nih. Ini dia. Oke, kita coba lihat fiturnya. Jadi, Contine Osiris LE ini merupakan sebuah advent riding jacket dengan bahan, nah kebetulan nih fitur-fitur atau spesifikasinya saya lihat dari dua sumber, yaitu adalah dari e-commerce-nya Tokped dari Contine Moto, lalu juga dari websitenya continemotorsport.com. Oke, saya coba jelaskan sedikit. Untuk bahannya, bahan luarnya Contine Osiris LE ini menggunakan bahan polyester D100 Oxford plus D300 Cordura. Ini berdasarkan informasi di webnya, tapi agak sedikit aneh nih, karena saya lihat di Tokped-nya mereka tulisnya itu menggunakan bahan polyester D600 untuk sebagai main construction for excellent strength and windproofness. Jadi saya kurang tahu nih, saya karena kurang ngerti bahan, saya juga kurang tahu mereka pakai polyester D600 atau polyester D100. Tapi kalau kalian pengen tahu lebih detail mungkin bisa langsung ditanyakan ke pihak Contine. Itu untuk bagian luarnya. Lalu untuk bagian dalamnya itu mereka menggunakan windproof lining taffeta plus mesh. Ini untuk bagian dalamnya ya. Ini kalau kelihatan di kamera kurang lebih seperti ini. Nah, selain itu mereka juga menggunakan metal logo. Metal logo itu ini logo dari mereka, logo Contine yang menggunakan bahan metal atau logam. Selain itu juga mereka memiliki sablonan atau screen printing berupa tulisan merek Contine dan juga di kanan kiri ya, dan juga aksen dari logo Contine itu sendiri di bagian bahunya, di kanan kiri juga. Dan terakhir mereka ada sablonan juga atau screen printing di lengan kanan yang bertuliskan Osiris LE yang merupakan nama dari jenis produknya ini. Untuk fitur selanjutnya, mereka tuh memiliki removable wind blocker layer. Jadi mereka tuh punya lapisan untuk wind blocker yang dimana itu bisa dilepas pasang, yaitu ada di belakang ini. Yang ntar saya jelaskan. Di sini sih tulisan wind blocker, tapi kalau saya cek di sumber yang lain, ketangannya ini tuh juga waterproof, jadi saya kurang tahu nih. Baik lagi, jadi kalau mau detailnya bisa ditanyakan langsung ke pihak Contine. Lalu selain itu mereka punya removable protectors on shoulders and elbow. Nah, jadi mereka tuh punya protektor di bagian bahu dan juga di bagian lengan. Protektornya itu udah CE certified. Di sini nih, jadi protektor itu ada di bagian bahu sini.
Dan juga di bagian lengan sini nih. Ada 4 protektor totalnya, dan ada 1 protektor belakang, busa belakang untuk melindungi bagian punggung ke bawah. Tapi untuk protektor belakang ini mereka belum CE certified. Jadi total mereka punya 5 protektor. 2 di bahu, 2 di siku, dan 1 di bagian punggung belakang. Lalu selanjutnya mereka juga memiliki chest protector pocket. Jadi selain 5 protektor tadi yang sudah terdapat include dari pembelian jaketnya, kalian juga memiliki 2 slot untuk memasukkan protektor di bagian dada. Tapi untuk protektor di bagian dadanya ini, mereka tidak menjual satu paket dengan jaketnya, jadi dijual terpisah. Di mana belinya? Ya langsung mungkin di Kontin Moto. Kalian bisa kontak langsung ke Kontin Motonya. Setelah itu, mereka juga punya reflective panels for nighttime visibility, yaitu adalah panel reflektif yang berfungsi untuk memantulkan cahaya ketika berada di daerah-daerah yang memiliki kekurangan cahaya. Jadi ketika tersorot lampu, bagian-bagian tersebut akan merefleksikan cahaya. Yaitu di bagian ini, garis ini, dan juga di bagian belakang ini ada di sini. Ini dia merefleksi. Oh iya, untuk screen printing juga ada 1 tulisan Kontin di bagian belakang. Saya tadi lupa jelasin. Ada di sini. Setelahnya, untuk ventilasi, untuk di bagian depan jaket ini mereka punya ada 1, 2, 3, 4. Mereka punya 6 ventilasi di bagian depan. Di manakah itu? Yaitu di sini. Jadi ini tuh adalah resetting yang jika dibuka ini menjadi ventilasi udara untuk udara masuk ke dalam jaket. Ini ada 2 di bagian mana ini? Bagian atas punggung, atas dada, atas punggung gitu. Punggung kali ya. Bagian punggung. Lalu ada di bagian lengan. Ada di kanan kiri. Ini salah satunya, ini di bagian kanan dan ini di bagian kirinya. Jadi mereka tuh bisa dibuka tutup ya. Kalau kalian pengen pakai fitur, kalian bisa buka resettingnya. Kalau nggak pengen dipakai ya kalian bisa tutup. Tinggal dipilih aja mau dibuka tutup, serah kalian lah. Nah kayak gini. Dan juga ada 2 lagi di bagian sini, di bagian dada. Di bagian dada ini juga bisa dibuka tutup. Nah, untuk di bagian dadanya ini sebenarnya dia punya 2 fitur. Selain untuk sebagai ventilasi udara, dia juga berfungsi sebagai kantong. Jadi ini tuh juga berfungsi sebagai kantong. Bisa untuk masukin HP, tapi sebenarnya untuk HP-HP yang ukurannya nggak terlalu besar. Kalau ini tuh agak maksa. Tuh, bisa cuman agak dipaksa. Jadi yang untuk di bagian dadanya ini, dia multifungsi. Bisa sebagai ventilasi udara, tapi juga bisa sebagai kantong untuk menaruh barang-barang apapun lah. Nah, tadi kan saya udah ngomongin kantong. Nah, selain 2 kantong di bagian dada ini, dia juga punya kantong di bagian bawah. Jadi untuk di bagian bawahnya ini, kantongnya itu ada di bagian sini. Di bagian bawah. Dan kantongnya itu dia punya tutup. Tutupnya itu terdiri dari button dan juga velcro. Dan ini terdapat 2 buah ya, di bagian kanan dan kiri juga. Itu untuk kantongnya. Jadi kalau untuk kantong, di bagian luar ini mereka punya 4 kantong. Itu 2 di bagian dada yang juga berfungsi sebagai air vent atau ventilasi udara. Dan juga di bagian sini, di perut. Terus ada di mana lagi kantongnya? Selain ada di depan, mereka juga punya kantong di belakang. Nah, bagian belakang ini mereka punya kantong yang ukurannya lumayan besar nih. Ada di bagian belakang bawah dari jaketnya. Di mana? Di kantong ini tuh kalian bisa naruh, kalau saya sih kalau lagi riding sama partner saya, biasanya tuh dia suka naruh air mineral. Terus suka naruh tisu, suka naruh makanan, kadang suka naruh sampah juga di bagian belakang ini. Itu untuk bagian belakangnya. Lalu ada resetting apa nih? Nah, kalau di bagian belakang ini tuh juga ada resetting untuk ventilasi udara, sama seperti yang ada di bagian depan ini. Ini kan tadi depan saya bilang ada ventilasi udara yang jumlahnya ada 6 buah. Di belakang tuh juga ada ventilasi udara yang jumlahnya ada 3 buah atau 4 lah. Jadi ada 2 di sini. Sama dia bisa dibuka tutup. Bisa dibuka tutup. Dan juga ada di bagian sini. Tapi untuk bagian sini nggak bisa dibuka tutup. Dia itu emang udah ada celahnya untuk ventilasi udara. Begitu. Apalagi ya? Saya coba lihat HP lagi sebagai contekan. Sebentar ya. Oke, lalu mereka punya stretch panels on back and elbow for comfort movement. Jadi di bagian tertentu, itu dari bagian bawah sini nih, bagian
lengan dalam itu mereka punya bagian yang bisa melebar atau bahannya itu elastis. Sini bahannya elastis nih, di bagian lengannya dan juga di bagian sini belakang. Bagian belakang ketek. Lalu untuk bagian elbow-nya ada aksen seperti ini, garis-garis. Gitu. Next itu mereka punya fitur adjustable waist and arm. Nah, untuk fitur adjustable waist and arm itu adalah fitur di mana kalian bisa mengencangkan atau membesar kecilkan ukuran dari jaket ini. Jadi kalau kalian yang pakai jaket kegedean, di bagian lengan nih kalian bisa kecilin ukurannya. Bahan untuk gede kecilnya itu dari velcro ya, bisa pakai velcro. Dan juga di sini ada resettingnya. Jadi bisa buat digede kecilin juga. Terus selain itu untuk bagian lengannya ada opsi tambahan juga. Selain pakai velcro tadi juga bisa menggunakan button yang ada di bagian sini. Itu untuk kanan kiri sama ya, ada semua. Tuh, sama di bagian ketek sini lengan dalam juga ada velcro yang bisa dibesar kecilkan ukurannya. Jadi ini untuk mempengaruhi tingkat kenyamanan kalian ketika berkendara. Jadi kalau jaketnya kegedean, tinggal kecilin aja lah. Jadi aman dan nyaman ketika digunakan. Next, apalagi nih? Untuk potongan jaketnya itu, potongannya itu adalah body fit cut. Jadi ketika dipakai itu bentuknya itu ngefit di badan. Untuk ukurannya, dia tuh punya ukuran dari S sampai 4XL atau 4XL. Tapi untuk ketersediaan ukurannya silahkan teman-teman tanyakan lah ke pihak kontinnya. Karena setahu saya jaket ini agak sedikit stok ya. Jadi ya harus tanya-tanya dulu lah untuk ukuran-ukuran dari jaketnya. Untuk warna, jaket ini tersedia dari 3 warna. Yaitu adalah warna hitam-hitam, black-black yang merupakan warna yang paling populer digunakan di jaket ini. Paling banyak peminatan lah kurang lebih. Lalu ada warna black silver, itu adalah jaket yang saya punya ini. Ini adalah warna black silver dan terakhir adalah warna sand atau black sand. Itu warna krem. Apalagi ya yang akan kita bahas? Tadi udah sedikit-sedikit fitur detail kali ya. Mereka tuh di bagian kerannya ini juga menggunakan bahan yang halus untuk di bagian leher. Untuk fitur-fitur kancingnya dia menggunakan kancing button yang tertuliskan emblem logo dari Continmoto, tulisan dari merek dan juga logonya. Oh ya, tambahan lagi, saya juga tadi lupa sebutin, ada fitur velcro juga yang di sini. Tadi udah saya sebutin cuma lupa saya tunjukin. Ini juga kalau buat kalian yang badannya kegedean ketika pakai jaket ini tinggal pakai velcro ini, tinggal dikecilin. Jadi untuk mendukung ukuran badan kalian biar ngefit di badan, itu kalian bisa ngegede kecilin di bagian lengan dalam, di bagian pinggang, di bagian ujung lengan, ujung tangan lah ya, pergelangan tangan, dan juga di bagian bawah. Di sini juga ada settingnya, tinggal digede kecilin. Tadi kan saya udah sedikit membahas ya, sedikit menyinggung mengenai inner layer dari jaketnya. Nah, ini adalah inner layernya nih. Jadi kalau dari informasi yang saya tahu, katanya bahan ini menggunakan bahan yang waterproof. Jadi fitur inner layer ini tuh juga berfungsi sebagai lapisan anti air dari si jaket ini. Jadi jaket ini bisa dibilang anti air kalau kalian pakai bagian inner layernya. Tapi sedikit catatan dari saya, inner layer ini tuh lumayan panas ketika dipakai. Ya namanya juga fitur anti air ya. Ya udah pasti jadi tahan angin juga dan akan jadi panas ketika dipakai. Dan kalau saya pribadi sih nggak pernah pakai fitur ini. Karena menurut saya kalau saya kehujanan saya lebih milih pakai jas hujan ya daripada pakai inner layer ini. Karena kalau pakai inner layer ini, jaket ini sendiri tuh sebenarnya udah lumayan panas ketika digunakan di iklim Indonesia yang terkenal tropis ini. Jadi cukup panas lah kalau digunakan kalau kalian pakainya di tempat-tempat macet atau yang nggak kena udara. Apalagi kalau pakai ini gitu kan, ibaratnya ya jadi panas banget. Nah saya untuk menghindari itu saya lebih milih pakai bagian ininya aja, tapi kalau hujan saya pakai jas hujan seperti itu. Jadi gimana cara pakainya? Ya ini untuk cara pakainya tuh dia bisa dikancing itu, jadi kayak ada klipnya yang bisa kalian pasangkan di bagian dalam dari si jaket Osiris ini. Jadi kayak pakai double jaket gitu deh. Jadi kayak kalian pakai jaket ini tapi di luar ada jaket ini. Ya kalau simpelnya kalau kalian mas ngancing-ngancing, karena saya pernah nyoba agak susah dipakainya. Kemudian ini dipakai duluan, habis itu kalian tutup dengan jaket ini. Jadi kayak pakai 2 jaket berbeda lah. Itu kalau kalian mau ya. Ya yang pasti ini include dalam pembelian, jadi ketika kalian beli, kalian sudah dapat 2 barang ini sekaligus berbarengan. Oh ya,
Sebagai tambahan, untuk saya pakai ukuran L. Tadi kan tersedia dari ukuran S sampai 4XL. Saya ini tuh pakai ukuran L dan ini tuh ngefit banget di badan saya. Untuk informasi, badan saya itu beratnya saat ini saya itu adalah sekitar 75 kg dan tinggi badan saya itu adalah sekitar 179 cm. Dan pakai jaket ini tuh ukurannya ngefit banget di badan saya. Jadi pas lah di saya, nggak kegedean enggak, kekecilan juga enggak, tapi dia ngefit di badan. Jadi ngebentuk badan banget lah, kayak gitu kurang lebihnya. Ya, tapi tadi saya bilang kalau misalnya kalian belinya jaketnya kegedean, ya tinggal digede kecilin aja si bagian-bagian yang bisa digede kecilin. Saran saya sih mendingan jaketnya ngepas atau kegedean ya daripada kekecilan, karena kalau kekecilan nggak bisa digedein. Seperti itu. Ya tapi kalau kalian mau lihat visualnya seperti inilah kurang lebihnya. Oke, ngebahas fitur atau spesifik jaketnya udah. Sekarang saya akan ngebahas impresi atau pengalaman saya menggunakan jaket ini selama kurang lebih 5-6 bulan. Alasan utama saya beli jaket ini sih sebenarnya ada beberapa alasan. Alasan pertama adalah karena sering bertambahnya usia, saya tuh jadi makin gampang untuk masuk angin. Jadi saya punya pengalaman waktu itu touring pakai jaket yang jaket riding biasa lah. Saya coba buat touring, makin lama kok saya jadi masuk angin kayak gitu kan. Nah jadi atas dasar itu saya pikir kayak saya perlu deh punya jaket dimana jaket itu bisa ngeblok angin semaksimal mungkin sih. Jadi saya bisa berkendara senyaman mungkin. Pertama itu, kedua ya karena atas dasar keinginan pribadi aja sih, pengen punya jaket touring yang terlihat lebih serius lah buat digunakan. Dan pilihan itu jatuh kepada jaket ini, Contino Series. Kenapa jaket Contino Series? Pertama, saya suka fiturnya, saya juga suka modelnya. Saya suka banget lah model jaket ini secara keseluruhan ya, atas sampai bawah. Dan fiturnya juga saya suka banget. Terus pilihan warnanya juga banyak. Dan awalnya itu saya pengen punyanya itu sebenarnya bukan warna yang ini nih. Jadi saya pun pengennya itu waktu itu adalah jaket yang warnanya sen. Warna krem gitulah, kurang lebih menurut saya itu keren banget. Nah cuman waktu itu stoknya susah banget buat dicari. Saya udah coba kontak beberapa suppliernya jaket ini, distributor jaket ini. Saya coba kontak, saya tanya, kata mereka tuh barangnya emang lagi nggak ada, lagi belum diproduksi. Jadi saya kalau mau punya itu harus pre-order dulu, dimana pre-ordernya itu bisa makan waktu sampai berbulan-bulan. Nah berhubung saya udah BM banget untuk punya jaket ini, jadi saya pilih buat datengin salah satu penjualnya yang ada di Jakarta Timur di daerah Kramat Jati. Saya datengin, saya lihat-lihat jaketnya di sana sambil saya tanya-tanya, ngobrol-ngobrol. Ternyata ada satu stok jaket ukuran L tapi warnanya black silver. Nah setelah saya lihat ternyata saya lihat dan saya pakai ya, saya lihat ternyata keren juga nih jaket kan. Ya udah akhirnya atas dasar itu berpaling lah saya dari warna sen ke warna black silver ini. Jadi ini yang saya pakai sekarang, si black silver ini. Lalu akhirnya saya pakai selama kurang lebih 5-6 bulan. Saya pakai untuk riding ringan lah, jarak-jarak menengah, jarak-jarak dekat dan menengah. Untuk jauh banget saya belum, karena kebetulan belum ada waktunya. Untuk jarak dekat dan menengah itu paling daerah-daerah Banten, Jawa Barat, Cirebon gitu, dan Lampung sih ya. Itu sih pengalaman saya menggunakan jaket ini sih, saya puas banget. Puas banget dalam artian jaket ini tuh bisa menawarkan fitur yang saya inginkan, yaitu adalah fitur ngeblokade angin semaksimal mungkin. Jadi sebagian besar angin yang menerpa badan saya ketika saya riding itu ketahan sama jaket ini. Jadi saya suka banget. Tapi kalaupun kalian pengen ada udara yang masuk gitu kan, ada sirkulasi udara yang masuk lebih banyak, ya tinggal dibuka aja ventilasi udaranya. Ini kalau ini sih ngomonginnya sesuai selera sih ya. Jadi intinya fitur-fitur itu bisa digunakan semaksimal mungkin banget deh. Ketika saya baru punya jaket ini, pertama kali saya pakai riding itu ke Cirebon, saya pakai itu pertama menurut saya sih panas. Tapi setelah makin lama, mungkin karena adaptasi kali ya, adaptasi menggunakan jaket ini, makin lama saya pakai jadi kayak biasa aja. Kayak biasa aja lah. Buat dipakai riding tuh aman banget lah. Mau di siang hari panas banget gitu dengan cuaca yang panas, pagi, siang, sore aman, apalagi malam itu aman banget. Kalau siang paling akan terasa panasnya kalau jaket ini kita pakai di tengah-tengah kemacetan. Itu udah pasti sih ya, so pasti. Kalau kalian pakai di kemacetan pasti ya bakal panas, mau pakai jaket kayak gimana juga. Itu sih paling. Tapi menurut saya hal itu masih bisa dimaklumi lah. Panas kayak gitu masih bisa dimaklumi. Jadi menurut saya masih aman banget lah buat menggunakan jaket ini. Terus atas dasar apa lagi ya saya beli jaket ini? Oh karena harganya menurut saya sih cukup bersahabat untuk jaket touring yang secara fungsional banyak dan juga cukup serius lah, bisa dibilang seperti itu.
Ya gitulah kurang lebihnya lah alasan kenapa saya beli jaket ini. Kalau untuk impresinya, yang tadi saya udah bilang tuh, saya senang jaket ini setelah impresi saya menggunakan ini selama 5-6 bulan. Saya senang banget sama kemampuan dia untuk menahan angin. Dimana selama 5-6 bulan saya pakai jaket ini, saya tuh nggak ngalamin lagi kejadian-kejadian yang bikin saya masuk angin selama di perjalanan. Seperti itu. Gitu sih paling fitur yang paling saya suka impresi saya. Ini saya memberikan impresi ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Jadi maksudnya saya nggak dibayar sama Kontin. Totalnya emang saya suka banget sama produk ini. Pas banget untuk saya gunakan. Saya puas banget menggunakan jaket ini. Paling menurut saya minusnya dari jaket ini adalah beratnya. Jaket ini tuh lumayan berat hitungannya. Kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 kilo lah berat dari jaket ini. Jadi kalau yang belum biasa pakai jaket kayak gini, terus kalian lebih sering pakai jaket-jaket yang enteng, pas pakai jaket ini pasti rasanya kayak berat banget. Ya emang begitu kenyataannya, jaket ini sih berat ketika awal-awal kita gunakan. Ketika makin lama kita gunakan, makin lama jadi ya kayaknya biasa aja sih. Di saya sih nggak ada hal-hal yang berarti ketika menggunakan jaket ini. Kalau kaku sudah pasti gerakannya akan lebih kaku ya, karena ada penggunaan protektor dari jaket ini yang ada di dalam jaket. Cuma menurut saya itu juga nggak jadi masalah. Itu tinggal penyesuaian aja kita selama waktu ke waktu menggunakan jaket ini pasti makin lama akan terbiasa. Lalu kekurangan lainnya adalah tombol-tombol yang ada di jaket ini. Button ini menurut saya itu cukup keras. Ini tuh cukup keras buat ngekliknya. Nih, nah kayak gitulah contohnya lah. Ini juga contohnya. Tuh, agak susah dipasangnya kan. Agak keras. Saya nggak tahu menyebut ini sebagai kekurangan atau kelebihan. Kekurangannya sih, jadi ketika kita mau jalan tuh, mau riding kadang agak susah buat mau jalan, mau pakai jaket ini secepat mungkin karena neken-neken tombol itu lama. Keras banget. Pakai resettingnya sih gampang, tapi ketika pakai buttonnya itu keras. Karena kan button ini fungsinya buat nutupin si resetting juga kan, biar nggak ada udara nyelonong masuk ke dalam celah-celah resettingnya. Nah itu menurut saya agak-agak menahan saya untuk segera cepat-cepat ketika memakai jaket ini. Tapi ya itu perkara terbiasa atau tidak juga sih, karena kalau makin lama setelah terbiasa ya jadi fine-fine aja dengan hal tersebut. Sama kekurangan lainnya, ini juga awalnya tuh sebenarnya button ini semua warnanya hitam. Cuma yang di bagian dagu, di bagian leher ini warnanya tuh luntur gitu hitamnya, jadi kayak warna logam. Nah juga saya nggak tahu nih nyebutin ini sebagai kekurangan atau tidak, karena menurut saya sih nggak ngaruh-ngaruh banget ya secara fungsi, karena emang tidak mempengaruhi fungsi, paling secara visual aja jadi terlihat agak beda warnanya. Tapi selain itu sih menurut saya nggak ada masalah. Gitu deh, gitu aja sih paling. Saya nggak mau panjang-panjang ngejelasinnya karena ini udah panjang banget juga videonya. Nah untuk harga jaket ini, informasi yang terakhir saya tahu harganya itu adalah, tadi saya cek di sosial medianya dan di marketplace, harga jaket ini terakhir itu adalah 1.350.000 kalau nggak salah ya, 1.350.000 rupiah. Baik itu untuk warna hitam, hitam silver maupun yang warna sen, harganya semuanya sama. Dan itu udah include ini waterproof layer yang ada di bagian dalam jaket, dan juga include 5 buah protektor bahu, protektor siku, dan juga protektor belakang. Untuk protektor dada itu nggak termasuk ya, dijual terpisah dari jaketnya. Lalu apalagi ya selain jaket, jadi mereka ini sebenarnya si Kontin O-Series ini tuh dia tuh satu set. Jadi dia selain ada atasan, dia tuh ada bawahan, ada celananya. Cuman dijual terpisah untuk celananya. Jadi kebetulan saya saat ini baru punya jaketnya aja, belum punya celananya. Jadi next mungkin saya akan punya celananya, mudah-mudahan kalau ada rezekinya. Dan nanti mungkin akan saya review juga celananya. Dan untuk celananya tentu dia tuh tersedia dari 2 warna black dan juga warna sen. Jadi kalau yang pakai warna black silver ini, paling opsinya kita bisa pakai celana yang warnanya black. Oke, paling sekian video dari saya kali ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar yang ada di bagian bawah video. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menyaksikan video retour kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!